Pagi, Pet. Pagi, Kak. Pagi, Nehemia. Pagi, Jenis. Pagi, Jen. Pagi, Gabriel. Pagi, Jos. Reja. Pagi, Kak. Pagi, Valerina. Pagi, Tio. Pagi, Kak. Pagi, Bapak. Pagi, Delia. Pagi, Jen. Pagi, Kak. Pagi, Amadio. Saya melihat seseorang yang baru. Seseorang yang baru. Siapa tuh? Oh iya. Ini kelas 8. Tadi belum keluar. Pagi, Malvin. Pagi. Pagi, Renata. Yuk, Kak Bandar minta satu orang pimpin doa. Minta tolong Patrick, Pet. Boleh pimpin doa, Pet? Oke, Kak. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dalam keadaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Pet. Oke. Kemarin kita sudah sampai nomor berapa sih? Latihan soalnya sampai nomor berapa terakhir? Udah sampai nomor 7 belum? Lebih ya, udah lewat ya. Oh, nomor 5 mungkin ya. Ini ya, terakhir ya. Sampai nomor 5 terakhir. Terakhir 5 ya. lima. Oke. Terakhir lima. Oke, kalau 5 terakhir berarti kita 6, Pak, bukan 5. Oh, 6 terakhir. 6 udah. Terakhir rasanya baru sampai 6 tapi belum dibahas. 6 belum dibahas. Oke, yuk. Kita tunggu yang lain aja ya. Yuk. Pagi Jafar, pagi Danu. Oke, hari ini full ya kita ya. Oh, ya. Oke, yuk. Lihat nomor 6 yuk. Nomor 6 ada yang udah dapet belum? Ya, oke Danu. Thank you Danu. Udah join ya. Danu nanti kalau misalkan beres kelas jam 12 nanti japri Kak Bandar ya. Oke? Oke, Kak. Ya, nggak apa-apa. Nanti nggak ada yang ini Kak, nggak Kak Bandar kemarin atau apa. Kak Bandar cuma mau ada yang ditanyain aja ya. Boleh japri Kak Bandar nanti ya. Ya, sekarang coba nomor 6 ya. Nah, hati-hati. Kalian boleh baca dulu dengan detail. Ya, jadi ada satu perusahaan, dia butuh pekerja, makanya dia buka lowongan pekerjaan kan. Nah, ketika dia buka lowongan pekerjaan, peminatnya banyak, ada 1.200 orang. Nah, hanya kan dari 1.200 orang ini, nah perusahaan itu kan punya kriteria. Oke. Ada kriteria persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, misalkan umurnya masih di bawah 16 tahun gitu ya, atau di bawah 10 tahun maybe ya. Indonesia kan selalu lihat umur ya, kan lihat pengalaman gitu ya. Biasanya umur maksimal 25, pengalaman 20, Pak. Enggak, mintanya mungkin S2 tapi lulusan umurnya umur 20 tahun gitu. Padahal nggak masuk akal lah. Nah, intinya itu. Jadi ada kriteria yang memenuhi kriteria cuma 40%. Lalu dari 40% itu, nah hanya diambil 2/5-nya. Gitu. Ya. Nah, kalau kalian ketemu literasi begini, apa dulu yang harus kalian kerjakan? Nyari apanya dulu? 40% ya kan, Kak?
Hmm, kalau bukan, kenapa, Jos? Kalau iya, kenapa? Kak Bandar tanya balik. Karena 2/5 bagian itu dari yang 40%. Oke, jadi yang duluan dicari yang mana? Yang 40% supaya bisa dibagi 2/5. Kalau 2/5-nya dulu dicari, Jadi lebih kecil nggak sih? oke. Nah, hati-hati ya. Jadi urutan ceritanya harus harus jalan nih. Harus runut ya. Dari 1.200 diseleksi, yang penuhi persyaratan cuma 40%. Jadi yang duluan itu yang mana? 40% dulu atau 2/5 dulu? 40 dulu, Kak. 40%, ya. Pak Bandar puter-puter biar pusing. Jadi dari 40% tadi, baru diambil 2/5-nya. Gitu. Seratus sembilan puluh dua. 192. Jeff, mantap. Yuk kita cek yuk. Jeff dapatnya 192. Terus tadi juga Patrick juga dapat 192. Kak, sama 192. Jen ngikut-ngikut aja nih Jenny. Aku bisa kasih loh caranya. 40% itu kan 40/100 Oh, ya. Iya, Kali 1.200 kan. iya. Ini 1.200 bagi 100 kan 12 kan. 12 kali 40 kan itu 480. Oke. Betul ya? 12 kali 40 kan 480. Nah, berarti 2/5 dari 480 kan. 480 bagi 5 berapa? 9, 6. Ini berarti 192 orang. Oke, maka jawabannya yang Langsung gitu ya. Aku di 1.200 kali 0,4. sama aja. 40/100 itu kan sama aja 0,4 ya. Terus Kalau baru aku deh. pecah-pecah dulu. Intinya prosesnya mau gimana pun, intinya yang penting hasilnya sama kan. Kita mau Kalau prosesnya cap cip cup. Kalau mama saya kebalik. Eh. Katanya caranya nggak boleh beda. enggak. Jadi gini, maksudnya matematika itu kan bukan something yang baku. Karena masing-masing orang kan logika berpikirnya kan beda-beda. Gitu Jo. Gitu Tio. Bisa aja kalau Kak Bandar misalkan dari sini mau ke Tangerang. Kak Bandar bisa aja lewat Jakarta atau bisa juga lewat Bogor dulu kan. Baru ke Tangerang. It's okay, yang penting tujuannya nyampe Tangerang. Ya kan? Tinggal kita Jangan nyasar panca buaya aja. boleh juga Ranca Buaya, masuk lagi nanti masuk Cianjur, baru masuk lagi nanti ke ini kan, ke mana? Cipanas, baru ke Bogor atau baru ke Tangerang lagi. It's okay sih mas. Cuman Itu banget. kalian mau secepat apa gitu? Maksudnya kita kan kalau ngerjain soal kan apa berpatokan dengan waktu. Nah gitu. Jadi waktunya itu yang harus kita kejar sebenarnya. Supaya efisien ya, maksudnya kayak PAJ itu kan 120 menit, misalkan 30 soal, berarti satu soal itu cuma 4 menit. Gitu. Nah, kalau kalian lama, ngerjainnya kan habis waktunya, kasihan. Soal yang lain jadi kemakan waktunya. Gitu. Oke, nomor 6 ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Aman ya? Masih mudah ya? Oke. Ya.
Kalau masih muda, kita lanjut nomor 7. Ini mau dicatat nggak? Udah dicatat? Udah sama saya, Pak. Oh, udah. Oke. Yuk, nomor 7 sekarang. Nomor 7 sama nomor 8 ya? Coba lihat nomor 7 dan nomor 8. Kalau mau cobain nomor 11, 12 juga nggak apa-apa. Mumpung nampilnya barengan ya. Nomor 7, nomor 8, nomor 11, 12. Kalian boleh pilih salah satu. Ya, mumpung nampilnya sejajar itu, bareng. Kalau yang suka tantangan pasti nyoba nomor 11. Kalau yang mau enjoy pasti paling coba nomor 8. Dan lebih gampang lagi tuh nomor 12 tuh gampang tuh. Barusan kita pelajarin kemarin barisan geometri. Nomor 12 itu barisan geometri. Coba kalian yang suka tantangan coba jawab nomor 12. Kak, itu soalnya distorsi banget, aku nggak bisa baca. Yang mana tuh? Nomor 12. Oh iya, kepotong karena itu Kak Bandar apa? Di scan pakai cam scanner. Oh, Jadi kalau Kak Bandar sengaja beli buku soal supaya ada penyegaran lah soal-soalnya ya. Nanti kalau Kak Bandar yang buat soal kan kalian bingung sendiri polybag 80 cm itu gimana ceritanya. Polybag setinggi anak balita umur 2 tahun. Oke, coba ya, 10 menit ya. Nomor 7, 8, 11, 12. Kalian mau coba semua boleh. Kalau mau coba satu nomor juga boleh. Ya. 11, jam 11 kita bahas 4 nomor ini. 7C. Ya, Pet. Nanti kita jawab ya. Halo, Cikal. Apa itu? Coba nomor 7, 8, 11, dan 12 ya. Oke. Tujuh A, 8A. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti jawaban Reza juga sama, nomor 8. Oke, nanti kita kemarin sudah camp, dan yang di Jawa Timur juga sudah outing kelas. Seru nggak yang di Jawa Timur outing kelas? Nathan, siapa aja yang hadir? Nathan, Renata. Renata ikut nggak outing kelasnya? Ikut kok. Ikut ya. Nathan, Ikut, Kak. Renata, Malvin ikutan berarti. Enggak, Marvin enggak ada. Malvin nggak ikut. Oke. Rame nggak kemarin? Lumayan. Nggak bener, Berapa cuma lihat anak? story IG-nya. Kalian lihat magot ya, proses buat magot gitu ya. Iya, 20 orang lah paling. Enggak Oh, sampai paling 17 18. iya, Lebih. iya. Kalian gimana? Satu kelompok. Setelah kalian lihat pembuatan magot, apakah kalian tertarik? enggak, aku jijik, Tertarik Kak. sih, tertarik aja, Kak. Baunya aja. Karena- Ini enggak ada yang ngomong sama kamu, Reza. Udahlah. Nggak, magot itu Udah, men. sebenarnya apa? Bisa jadi sumber pendapatan baru kalau kalian bisa. Magot tuh mahal, adik-adik. Karena magot tuh bisa jadi bahan dasar buat pupuk cair kan. Iya, Kak.
Nah, jadi kalau pupuk cair itu sekarang lebih efisien dibanding pupuk yang serbuk atau yang butiran. Nah, petani itu kan sebenarnya dia ada pupuk yang memang perlu ditabur, ada yang memang harus disiram kan. Nah, pupuk cair ini bisa jadi solusi adik-adik, dan pupuk cair itu mahal. Jadi kalau kalian tertarik buat melirik bisnis maggot ini, Bandar punya satu temen dia di Bandung, dia bisnisnya bikin maggot juga, sampah plastik, pokoknya semua yang berbau sampah lah ya bisnisnya, dan dia hidup di situ, dan sekarang boleh dibilang dia termasuk salah satu orang terkaya di Bandung dari sampah ya. Jadi kalian lihat sampah dari sisi yang efisiensinya, jangan dari sisi yang baunya gitu. Kalau dari baunya memang kita jijik ya. Nah, terus kalau kalian juga mungkin nggak tahu nanti di zaman kalian pernah berpikir nggak sampah itu bisa jadi salah satu sumber tenaga listrik di Indonesia. Nah, kalau kalian bisa bikin itu, Kak Bandar pernah mau coba cuman terbentur dengan regulasi pemerintah gitu ya. Jadi regulasinya yang bikin kita ribet. Waktu itu ada temen lulusan dari Jerman dan dari Belanda, mereka jadi di Jerman dan Belanda itu sampah tuh nggak cuman sumbernya dari yang kincir angin, ternyata mereka di sana belajar juga gimana pengolahan sampah supaya jadi sumber tenaga listrik baru. Nah di Indonesia kan sampah selalu jadi masalah sih, ya kan? Baik di tempat pembuangannya yang numpuk, nggak pernah diolah kan, ditumpuk aja terus gitu kan. Dan itu kan kalau semakin numpuk, dia kena air hujan, bisa jadi tumpukannya kan longsor. Tapi sekarang di Surabaya udah mulai kok. Kan sebelumnya di Gunung Tomo itu sebelahnya stadium situ itu kan tumpukannya kan besar. Jadi sekarang udah mulai dibuat kayak semacam big stove gitulah, kayak apa ya ngomongnya? Apa aja? Oven besar kayak gitu. Oh, dibakar. Terus dicampur sama batu bara dikit kayaknya. Terus asapnya bisa dipakai buat muter kincir. Sekarang gitu. Oh, oke. Kalau itu masih sekarang malah krisisnya kurang sampah, Kak. Buat dibakar di sana. Oh, kalau mau dari Bandung sih. Bandung banyak sampah. Sama di Bantar Gebang. Digrepin aja Kak ya. Kalau mau pemerintah ini Surabaya jemput bola aja. Gitu. Nah sekarang nggak tahu tuh temannya Kak Bandar yang kemarin dari Belanda tuh tadinya di Bandung, dia pindah ke Surabaya, nggak tahu mungkin tuh yang dia udah jalan mungkin proyeknya, mungkin itu ya, nggak tahu Kak Bandar. Pokoknya dia pindah ke Surabaya. Mungkin sih. Tapi kalau dia kemarin itu lumayan, maksudnya konsepnya betul di burning, tapi burningnya itu kita sampai lapisan paling akhir. Jadi dari hasil pembakaran paling akhir tuh bisa jadi aspal. Gitu. Jadi nggak cuma pakai buat muter turbin aja si asapnya, tapi output akhirnya tuh sampah yang udah dibakar tuh pasti kan ada ampasnya kan. Nah ampasnya itu jadi aspal. Nah dulu Kak Bandar setting supaya asap yang keluar untuk muter turbin itu dia itu rendah CO. CO-nya rendah gitu. Itu berarti benar-benar sampai ke habis-habisnya juga dipakai gitu. Iya. Output terakhirnya habis. Gitu. Jadi nggak ada lagi sisa sampah yang keluar gitu. Nah, cuman sayang akhirnya kemarin kita sudah sampai lobby ke Menteri SDM, ke Menteri BUMN juga, sampai ke PLN-nya kita rapat, harga udah sampai sejauh itu ya. Tapi akhirnya terbentur sama regulasi pemerintah. Biasalah ya, kita ketemu mafia-mafia yang pada akhirnya nggak menguntungkan. Ormas. Gitu. Bukan ormas. Kalau ormas kita masih bisa pegang kepalanya ya. Jadi Kak Bandar ada satu teman yang memang dia kita rekrut buat megang kepala ormas gitu loh. Jadi ormasnya nggak bisa macam-macam. Hanya yang kita terbentur tuh regulasi pemerintah selalu. Itu karena kita swasta kan. Jadi ada yang namanya proyek strategis nasional. Nah,
kita itu salah satunya yang waktu itu, menurut kita itu salah satu proyek strategis nasional, tapi karena kreditnya sampah gitu ya. Jadi kalau kita jalan, Bantar Gebang itu kita targetin habis cuma 6 bulan. Bandung kita targetin habis cuma 3 bulan. Nah, nanti sama kayak Surabaya jatuhnya sekarang. Kita cari source sampah yang banyak. Sebenarnya kalau itu jalan, free, nggak ada lagi yang namanya TPST. Ya, nggak ada lagi timbunan TPST. Kalau itu jalan waktu itu. Cuman ya nggak tahu lah ya. Karena sampah itu salah satu, bisa dibilang kita sampah itu, waktu itu kita ngambil dari TPST itu, kita bayar loh. Harga 1 kilo sampah itu dihargain Rp2.000. Bayangin ya, sampah udah di TPST, kita yang ngambil, kita bayar Rp2.000 ke Pemda. Gitu ya. Jadi kebayang sebenarnya pemasukan Pemda itu, ya I don't know, maksudnya itu sampah kan barang-barang buangan. Kenapa kita mesti bayar untuk kita olah? Nggak tahu. Tapi mereka sepakat untuk sampahnya dibayarin 2.000 per kilo. Tapi itu masuk ke ini kan, masuk ke anggaran kita. Maksudnya itu masuk cost of production-nya, masuk lah. Nggak masalah. Production cost-nya masih kita hitung. Tapi ya balik lagi terbentur sama regulasi. Ya, Indonesia beratnya itu ya. Mungkin kalau kita di Jerman atau di Belanda, kita udah difasilitasi sama pemerintah. Tapi kalau Indonesia ya itu balik lagi. Iya betul sih Kak. Iya. Balik ke Berasa regulasi nggak lagi. heran sih, Pak. Hah? Berasa nggak heran. Iya. Jadi itulah, kalau berharap perubahannya nanti ada di kalian sih. Ya jadi kalau kalian punya karakter yang baik dari sekarang, jadi makanya kenapa Habibie dulu dipakai di luar negeri, di Jerman gitu ya, sampai dia dapat green card-nya di Jerman. Dia mau pulang kapanpun, mau periksa kesehatan kapanpun, dia free. Nah, itu balik lagi dihargai. Ya, kepintarannya Habibie itu dihargai. Gitu. Ya. Jadi berharap Indonesia bisa berubah di tangan kalian lah ya. Gak benar, nggak tahu kalian nanti jadi apa. Ya, yang jelas kalau kalian bisa masuk ke dalam dunia politik, berpolitiklah yang bersih lah. Itu aja sih kabar. Yuk, nomor 7 udah. Kita cek yuk. Nah, ini perhatiin yang nomor 7. Nomor 7 itu kan ada 3 orang, Lucy, Beatrix, Putri kan. Perbandingannya 6, 7, 11. Selisih panjang pitanya Beatrix dan Putri. Ada kata-kata selisih. Oke, maka kalian cari perbandingan Beatrix dan Putri berapa. Beatrix dan Putri perbandingannya 7:11. Maka kalau selisih berarti perbandingannya juga selisih. Ya, ini Beatrix, ini Putri. 7:11. Nah, selisihnya 7 dan 11 berapa? Selisih 7 dan 11 berapa? Berapa? Selisih 7 ke 11? 7 ke 11 berapa selisih? 4, Kak. 4, masih 4 ya? Belum berubah kan? Selisihnya 4 berarti kan? Nah, berarti Beatrix perbandingannya 7. 7/4. Selisihnya berapa meter? 6 meter. Dikali 6. Lalu Putri berarti kan 11/4 dikali 6. Nah, Kak, terus gimana? Lucy. Nah, kalau kalian udah ketemu Beatrix berapa, Putri berapa, kalian bisa pakai nyari Lucy. Yang Beatrix dulu berapa meter jadinya? Tujuh per 4 kali 6 berapa? $10,5, Kak. 10,5. Putri berapa? $16,5. Oke, Putri 16,5. Nah, sekarang kalian mau nyari Lucy, kalian mau pakai siapa? Beatrix apa Putri?
mau cari Lucy, kalian mau pakai Beatrix apa Putri bebas? Mau pakai siapa? Yang kecil aja yang 7. Berarti 6 per 7 ya. Lucy kan 6. Beatrix 7 kan? Perbandingannya. Kali panjangnya Beatrix berarti kan 10,5. Berapa? Sembilan. 9 meter. Oke. Nah, sekarang 10,5 tambah 16,5 tambah 9. Kan yang ditanyakan jumlah panjang pita ketiganya. Maksudnya ketiga orang tersebut ya. 36, Kak. 36. Oke. Silakan dicatat. Gampang kan? Bingungnya di mana? Aku nggak kepikiran jadi perempat gitu deh, Kak. Pikirnya gimana? Iya, jadi kayak aku cobain satu, tapi satu tetap aja nggak dapet. Alah, Iya, jadi kalau clue-nya kalau ada kata selisih, perbandingannya diselisihin aja. Ya, tapi kalau ada kata-kata jumlah, perbandingannya di jumlah. Nangkep gak? Ya, kalau ada kata selisih, perbandingan siapa nih yang selisih? Nah, itu kita kurangin aja, kita selisihin perbandingan. Kalau ada kata-kata jumlah, nah perbandingannya juga di jumlah antara siapa dengan siapa. Oke ya, itu perbandingan yang paling mudah Oh, sih sebenarnya. berarti jumlah selisih terus dikali panjang ininya, pitanya. Mm-mm. Perbandingannya siapa yang dicari di atas, selisihnya di bawah, dikali panjang pitanya berapa. Gitu. Ya, oke. Nomor 8 sekarang. Nomor 7 udah ya. Dua 12 loyang butuh 4 kilo. Lalu kalau buat 21 loyang butuh berapa kilo? 12 loyang 4 kilo kan? Kalau dia 21 loyang berapa? Ada yang jawab? Nah, ini kan perbandingan senilai. Ada yang perbandingan berbalik nilai kan? Ini perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu kalau dia 12 kilo, 12 loyang, itu 4 kilo. Maka kalau 21 loyang, loyangnya taruh di atas ya. Maka kilonya taruh di bawah. X gitu ya. Nah, ini kan tinggal kali silang aja. 12 kali X sama dengan 21 kali 4. Berarti ini 12X sama dengan 21 kali 4 itu kan 84. Maka X-nya sama dengan 84 dibagi 12. X-nya sama dengan 7. Jadi butuh 7 kilo buat 21 loyang. Ini perbandingan senilai. Tiga loidak. Loidak itu apa, Cus? Loidak. Loidak. Typo gak sih, Kak? Oke, Jus betul 7 kilo. Ana 7 kilo betul. Hania betul 7 kilo. Oh, Jos juga dapat yang 12. Jen nomor 8. Oke. Patrick juga ada A. Oke, sip. Oke. 7, 8 udah. Kita lihat nomor 11 yuk. Nah, ini kan akar kali akar kan?
Nah, perhatikan dulu. Kalian utamain dulu yang perkalian. Kita kurung dulu yang perkaliannya ya. Kita kurung. Lalu kita kalikan angka depan akarnya. 3 kali 2 berapa? 6, 6. Akar 5 kali akar 15. 5 kali 15 berapa? 75. Oke, dikurang akar 48. Ini akar 75, ini akar 48. Belum sama kan? Jadi belum bisa dikurangin. Nah, 75-nya kita cari dulu faktornya. Faktor 75 itu berapa sih? Bagi 2 bisa nggak? Bagi 3, Kak. Bagi 3, berapa? 25. Bagi berapa lagi? Bagi 3 bisa nggak? Enggak nggak sih? Bagi berapa? Bagi 5. Bagi 5. 25 bagi 5 berapa? 5. 5. Oke. Berarti 75 itu sama aja akar 3 kali 5 kuadrat ya. 5-nya ada 2 kan? Ya enggak? Ya kan? Kalau 5-nya ada 2 jadi 5 kuadrat kan? 3-nya ada 1 jadi 3 doang. Oke. Nah, akar 48. 48 itu berapa sih faktornya? Bagi 2 bisa nggak? Bisa. Berapa? 24. Bagi 2 lagi bisa nggak? Bisa. Berapa? 12. Bagi 2? 6. Bagi 2? 3. 3. Oke. 2-nya ada berapa? 4. 4. 2-nya ada 4. Oke. Berarti K bandar pisah jadi pangkat 2 ya. Jadinya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama aja 2 pangkat 4 kan? Karena ada 4 2-nya. Dikali 3. Oke ya. Nah, yang ada pangkat 2-nya kan boleh keluar dari akar. Yang nggak ada kan nggak boleh kan. Tinggal di dalam akar. Berarti 6 kali 5 akar 3 dikurang 2 kali 2 akar 3. Yang ada pangkat 2-nya boleh keluar dari dalam akar ya. 6 kali 5 berapa? 30. 30 akar 3. Dikurang 2 kali 2? 4. Jadi berapa? 30 akar 3 dikurang 4 akar 3. Akarnya udah sama nih. A. 26 akar 3. 3. Oke, jawabannya yang Oh, gampang ternyata. gampang. Kan udah Kak Bandar ajarin waktu semester pertama kan tentang akar. Gampang kan? Iya, karena lupanya tuh karena satu faktornya mungkin nggak belajar lagi, atau satu lagi kemungkinannya tegang. Tiba-tiba blank gitu kan, jadi tegang. Itu sih. Sebenarnya matematika itu kan lebih banyak latihan soal, kalian pasti bisa. Oh ya, nanti info aja, PAJ-nya jangan coba pakai AI, karena nanti akan ketahuan sama Kak Bandar. Kak Bandar punya settingan buat kalian cek pakai AI apa enggak. Ya. Jadi berusahalah jujur dengan diri kalian sendiri itu lebih baik dibanding kalian terlihat bagus nilainya dibanding tapi kalian bohong sama diri sendiri, nggak usah lah. Kak Bandar tahu kok, karena kemampuan kalian tuh masing-masing kelihatan di kelas lah. Ya, jadi kalau tiba-tiba yang biasa-biasa aja dapat nilai 95, nah itu Kak Bandar agak sedikit, bukan nggak yakin ya, tapi agak sedikit mencurigakan. Jadi alangkah Siapa baiknya tahu dia belajar 24 jam tidak berhenti, Kak, bisa sebelum jadi. ujian. Makanya itu Kak Bandar pasang aplikasi di Google Form-nya untuk ngelacak nanti ya. Kalian buka AI apa enggak, nanti bisa ada settingan baru di Google Form. Oh, pakai Google Form PAJ-nya. Ya, PAJ-nya Google Form. Kita kan udah zaman digitalisasi ya, nggak usah pakai lagi soal yang dicetak, pakai kertas buram. Kalau dulu aku pas COVID itu dikasih kayak PDF-nya gitu,
terus kita nulis di kertas gitu loh Kak. Abis Udah itu kita fotoin. Udah nggak zaman lagi lah, capek gurunya meriksanya. Kalau Google Form kan udah enak. Tapi nanti kan adik-adik tetap kumpulin coret-coretannya ke Kak Bandar gitu. Jadi kalian jawab di Google Form, coret-coretannya kirim ke Kak Bandar. Ya. Kak Bandar tetap butuh coretannya untuk melihat kalian tuh kerjain apa enggak, atau cuman cap cip cup atau pakai AI gitu. Ya. Jadi tetap butuh coretan. Tapi nggak bakal bikin kalian susah lagi. Matematika mental. Balik lagi sih, maksudnya kalian tetap kan prosedurnya harus diikuti, Jos. Matematika mental contoh kayak Kak Bandar bisa ngitung cepat, tapi kan kita harus tahu ngitung cepatnya dasarnya apa, gitu kan? Nggak bisa kita bilang, oh Pak, saya kan udah di luar kepala. Ya di luar kepala berarti kan nggak ada nih. Semua kan ada di dalam satu otak yang utuh gitu kan. Jadi nggak ada istilah lagi di luar kepala. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan dong jawaban kita apa. Ya, at least itu cuma sekedar coretan yang bikin kalian, nanti kalian kelihatan kok sama Kak Bandar gitu. Cara pengerjaannya gimana, jawabannya gimana. Karena kemarin yang SMA juga kelihatan akhirnya ketahuan. Kok ini pakai AI apa enggak? Gitu. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya jujurlah dengan diri kalian sendiri. Memang kemampuan saya segini Kak dengan matematika. It's okay, nggak apa-apa. Kak Bandar lebih harga itu dibanding kalian nggak jujur sama diri kalian sendiri. Kalau nggak jujur sama orang lain nggak masalah ya. Lebih sakit kan nggak jujur sama diri sendiri. Contohnya gimana sih Kak? Nggak jujur sama diri sendiri. Kak Bandar misalkan menganggap bahwa diri Kak Bandar itu pendek. Itu kan nggak jujur sama diri sendiri kan? Iya dong. Kak Bandar nggak terima dong diri Kak Bandar itu segini tuh dibilang Kak Bandar bilang itu pendek. Ya. Atau misalkan, Kak Bandar hitam. Padahal nggak juga gitu. Bukan apartheid ya, tapi kita tuh harus jujur, memang ya kita putih dan memang susah, mau gimana lagi gitu. Dan memang kita tinggi, nggak dibuat-buat gitu, memang Tuhan kasihnya gitu. Kak Bandar gemuk, nggak juga, Kak Bandar kurus kok gitu. Masa Kak Bandar bohongin diri Kak Bandar sendiri bilang Kak Bandar gemuk, enggak lah. Gitu. Ya, that's a simple, so kalian belajar ini aja, jujur aja sih sama diri sendiri nggak apa-apa. Kok Tuhan kan terima kita apa adanya ya. Kalau Tuhan terima kita apa adanya, masa kita susah sih buat terima bahwa kita memang, Kak, saya bisanya di seni. It's okay, jadi nggak masalah. Kak, saya bisanya di bahasa ya. Kak benar nggak bisa di bahasa, nggak pintar di bahasa, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Semua Tuhan ciptakan kan untuk saling melengkapi, ya kan? Bukan saling membuli ya, saling melengkapi. Gimana Jen? Nomor 12 berapa? Bukan, mau nanya. Apa? Nomor 11 itu kan yang akar 75 itu kan 3 sama 5-nya 2. Bisa nggak dibalik jadi kayak 5 pangkat 2 kali 3? Boleh-boleh aja. Selama perkalian kalian mau, ini boleh-boleh aja. Perkalian itu kan nggak ribet. Dia mau taruh depan dari belakang sama aja kan. 2 kali 5 sama 5 kali 2 kan sama aja kan pengertiannya. Ada yang bilang 2 kali 5 sama 5 kali 2 beda Kak. Iya, itu secara harafiahnya beda. 2 kali 5 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 5 kali 2 itu kan 5 tambah 5. Harafiahnya beda, tapi hasilnya sama aja kan. Nggak mempengaruhi hasil kan. Dia mau ditaruh di depan atau ditaruh di belakang kan sama aja. Ya. Gitu. Matematika itu gampang lah, nggak usah dibuat ribet. Kita kan bukan buat berdebat ya. Kita kan mau cari hasil ya nggak? Filosofinya kan yang penting sama gitu. Yuk, nomor 12. Ada yang udah dapat belum nomor 12? Iya, Pet. Jadi Kak Bandar tuh lebih suka menghina diri sendiri sih. Jadi kalau menghina orang lain kan Kak Bandar termasuk bullying ya. Jadi kalau Kak Bandar tuh lebih enak menghina diri sendiri. Ya tau lah kemarin yang di camp juga Kak Bandar kan banyak menghina diri sendiri kan, Jen? Ih, ngawurnya. Gak ada.
Enggak ada. Nomor 12 yang Yang A. 12 aku nggak tahu. Cari rasionya dulu lah. Ingat, ini kan geometri kan? Aku ininya apa? Dapatnya perbedaannya selisihnya min 48 plus 16 min 6. Rasio, kalau aritmatika itu. Ini kan tadi Kak Bandar sounding kan ini geometri kan? Karena 36 ke min 12 kan kalau di aritmatika nggak konsisten dong bedanya. Ya nggak. 36 ke min 12 berarti tadi min 48. Min 12 ke 4, 8. 16 gitu ya. Nggak konsisten. Oh, berarti ini bukan aritmatika dong, gitu kan. Berarti ini geometri. Gitu. Kak, itu yang minus 1/3 itu berarti min 2. Minus 1, 1/3. Yang ini? Iya, itu min 2. Min 1, 1/3 itu sama aja gini. Bukan min 2, Jen. Oh, aku pikir 3 kali min 1 tambah 1. Enggak. Min 1, 1/3. 1 kali 3 berapa? 3. 3. Oke. 3 tambah 1? 4. 4. Berarti min 4/3. Gitu. 4 bagi 3 kan 1. Ya kan? 4 bagi 3. Itu kan 1 kan? 3. Sisanya 1 kan? Berarti 1/3. Gitu. Ya. Jangan lupa prinsip pembagian sama pecahan. Oke, sekarang kita cari rasionya ya. Susah ini. Hah? Ini rada susah. Nggak apa-apa, Jos. Nathan. Ini geometri kan? Geometri itu tinggal cari rasionya. Rasio itu kan suku setelahnya. Kak Bandar ambil U2 aja ya. U2 dibagi U1. U1 itu kan A kan? Oh iya, ada rumusnya, lupa. Iya. Itu biasa dikurang-kurangi sih. Iya. U2 itu kan A kali R. U1 itu kan A ya, sama aja dengan A. A bagi A kan tinggal R doang kan? Maka rasio sama dengan rasio, it's okay. Nah, U2-nya kan min 12. U1-nya 36. Maka rasionya min 1/3. 12 bagi 36, pecahan kan? 12 bagi 12 kan 1. 36 bagi 12 kan 3. Jadi min 1/3. Ya, min bagi plus kan min kan? Masih min kan? Min bagi plus. Nah, rasionya udah dapat nih, min 1/3. Ya, kita cari yang ditanya, ini kan U1, U2, U3, U4. Nah, berarti U5 kan sekarang. Cari U5, U5 dan U6. Kita cari U5-nya ya, rasionya udah dapat. Sebab kasih setiamu. U5-nya sama dengan A dikali R pangkat 4 ya. U5 itu kan. A-nya 36. R-nya tadi min 1/3 pangkat 4. Berapa? Gitu ya. 36 kali min 1/3 pangkat 4 itu min 1/81. Oke. Oke ya. Plus kali min, udah jelas min. 36 bagi 81, bisa nggak? 36 bagi 9 aja biar gampang. 36 bagi 9 kan 4. 81 bagi 9 kan 9. Berarti min 4/9. U5-nya. Oke. Enggak. Bukan. Ini plus. Karena pangkat 4 yang nggak ada minnya. Pangkat 4 itu min kali min kan plus. Plus kali min, min. Min kali min lagi kan plus. Jadi 4/9 ya jawabannya ya. Positif. Bukan minus. Oke. Lalu U6-nya. U6-nya tinggal kaliin aja. U5 kali R. Ya kan? U6 itu kan U5 kali R aja. Biar cepat kan. 4/9 dikali min 1/3.
Berarti ini 4 kali 1, 4. Min plus kali min, min. Ini 4, 9 kali 3, 27. Jadi U5-nya 4/9, U6-nya min 4/27. Jawabannya yang A. Hurra, saya benar. Ini Jos kayaknya pengikut Putin nih. Hurra. Kak. Oke. Kak. Apa, Jen? Ini kakak ngambil soalnya dari buku mana? Ada deh. Aku soalnya ada buku, dia kayak layoutnya tuh mirip gitu. Oh iya, sama layoutnya enggak? Tapi boleh difoto mungkin, boleh difoto. tunggu, nih. Kak Bandar pesennya dari Shopee. Mirip sama nggak? Bisa jadi mirip. Bisa jadi mirip. Aku lagi cari soal ini punya Kak Bandar di buku. Iya. Ada atau enggak? Iya. Cheat sheet, oke. Oke. Yuk kita absen ya kalau udah yuk. Udah dicatat ya nomor 12 ya. Berarti kita tinggal nomor 10 dan nomor 13 ya yang belum ya. Yuk. Kita absen ya. Bener sama Kak. Sama ya? Oke. Berarti Iya. kita sama belinya. Oke. Kayaknya Jen ini nih. Ngintip Shopee-nya Kak Bandar kayaknya. Enggak, ya aku beli duluan Kak Bandar. Waduh. Oke. Yuk kita absen ya. Gak apa-apa lah ya. Kalaupun sama berarti belajarnya enak kan Jen. Yuk 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu hari Kamis. Ya, bye-bye. Yuk, sama-sama semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Yuk. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke.